Saya suka ini politisi Inggris zaman dulu, tapi Wilberforce, senator Inggris yang memperjuangkan penghapusan slavery, perbudakan, penghapusan perbudakan. Kami transmigrasi. Pemerintah. Ya. Baru intinya kalau orang Bali Pak di sini istilahnya polos-polos. Iya, cuman Pak. Nggak pernah mau bikin ribut, tapi tertekan batinnya mereka Pak. Punya lahan 1,5 hektar dari Bali ke sini, cita-citanya ingin berhasil, sampai di sini dikuasai sama perusahaan. Lahan 1, lahan 2 sudah dikuasai perusahaan DJL, sertifikat sudah mereka yang pegang. Kita masyarakat tangan kosong, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang lahan yang dikuasai DJL berapa? 900-an. Kurang sedikit 1.000. Pak, masih ada di Marumbukan itu Dominika. Asli itu sertifikat dikasihkan semua. Lah ini dulu jadi dusun, lah mungutin sertifikat lantaran semangatnya bagi hasil 60%, 40% janjinya enak sekali manisnya. Iya, pokoknya dulu waktu sosialisasi, aduh kedengarannya seperti kita ini mau di surga beneran. Tapi ternyata neraka yang kita dapat. Iya serius nih, kasihannya masyarakat, ya ampun. Muluk yang manis-manis. Loh Bu, jangankan punya 1 hektar, ini loh saksinya banyak di balai desa. Punya 3 pokok, itu 3 pokok, itu 3 pohon, bisa kuliahkan anak. Nah siapa yang tidak tertarik Pak? Bayangkan kalau 1 bulan 60.000 berarti 1 hari 2.000 rupiah. Rp2.000 1 hari? Rp2.000 1 hari. Jadi 1 bulan 60.000. Dengan 2.000 per hari. Apakah kamu bisa hidup? Itu sudah berjalan 12 tahun. Ya, kita punya barang, kita yang makan tulang, mereka makan isi dagingnya. Nah, bagaimana kan itu masuk akal kan? Itu kita yang kasih lahan, kita yang lagi yang berutang. Kapan kita punya uang? Hasilnya per bulan 37.000. saya Satu bulan. 60.000, ada yang 60 sampai 100.000 per bulan. Keluhan-keluhan itu ibu-ibu kalau di belakang cerita itu kasihan sekali. Nah ini saya dapat hasil namanya 1 hektar cuman 100.000. Saya ini pakai bayar hutang saja di warung untuk membeli beras saja nggak cukup. Nah syukurnya di sini wargaku masih ada yang bertukang, ada yang menjual sayur, ada yang tanam sayur. Bukan mengandalkan gaji hasil DJL kan 100.000. Gimana ceritanya? Ih kasihan. Semangatnya bagi hasil 60%, 40% janjinya enak sekali manisnya. Fasilitas umum mau diperbaiki, jalan mau diperbaiki, kenyataannya apa? Tidak ada apa-apa. Seenak-enaknya mereka muat sawit di jalan desa, tidak pernah perbaiki jalan, dia rusak. Jembatan sudah mau roboh, tidak pernah perbaiki. Pokoknya untuk fasilitas umum tidak pernah dibantu, biar 1.000 rupiah. Apalagi dampak COVID kemarin, biar masker 1 Pak ke masyarakat, nggak ada Pak. Iya, sama sekali. Saya diserahkan surat kuasa kemarin itu, nah, maka saya lakukan pengembangan itu. Berapa hektar yang kita bang semua? Ada sekitar 42 Hektar. ya, Itu punya DJL. itu punya DJL.
Punya warga. punya warga Yang di sini dikelola sama mereka DJL. yang diambil dengan DJL. Misalnya kalau kita kembalikan saja sepertinya saya punya sawah, ada orang numpang nanam padi itu, nanti aku bagi saya padinya sekiannya, ternyata tidak sesuai dan kita harapkan, kira-kira kita pertahankan itu petani itu karena ini Dia melaporkan saya di Polres. Nah setelah itu tidak ada, tapi masih ada terus panggilan, ada terus. Saya kesini masyarakat salah sedikit dilapor di polisi. Padahal ini melakukan pelanggaran hukum terhadap DJL. DJL sudah melakukan pelanggaran hukum, melanggar undang-undang kehutanan tentang penambahan hutan, menggiring masyarakat untuk melakukan perjanjian ilegal. Perjanjian yang dibangun di atas tanah kawasan itu tidak benar itu. Polisi mendukung itu, silakan. Untuk PT DJL itu yang ada di Sarimukti itu tidak memiliki izin. Ada 3 tingkatan. Jadi ada hutan produksi terbatas, ada hutan produksi, dan HPK. HPK hutan yang produksi dapat dikompensasi. Jadi dia itu lebih banyak ke hutan produksi. Dia hutan produksi. Izin pengelolaan kawasan Kayaknya belum pernah. dari kementerian nggak ada, Pak. Banjir ini terjadi akibat kerusakan hutan yang sangat parah. Di wilayah itu menyusul adanya aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit secara besar-besaran. Saran saya, semoga karena ini kan masalah surat ketinggian dasar, Anda bisa membuka pengusaha di pengadilan. Suruh buka meja hijau, suruh bawa saksi, suruh ini itu, lalu saya masyarakat kecil mau buat apa? Saya serahkan di pasar tidak lanjut. Intinya bahwa KPPU kita bisa menerima laporan, kita juga bisa melakukan upaya inisiatif untuk perkara kemitraan. Ntar itu bisa dikenakan sanksi maksimal itu sebesar 10 miliar. Nah, untuk perusahaan menengah itu sanksi maksimalnya sebesar 5 miliar. Nah, selain itu juga di sini KPPU bisa memerintahkan instansi atau dinas terkait, instansi terkait untuk mencabut izin usahanya. Nah, itu sanksi yang paling terberat yang bisa dikeluarkan oleh KPPU ya di situ. Anggap nggak punya tanah kita, Pak. Iya, cuman apa kalau dibilang simbolis saja. Iya, mereka pelihara kambing, pelihara ayam, Pak, itu segala macam mereka lakukan untuk menghidupi keluarga. Iya, Pak, bahkan tanam sayur sendiri di pekarangan supaya jangan beli sayur. Bayangkan, apalagi menguliakan anak. Konsesi tanah untuk rakyat kecil. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Bagian simbolis sertifikat di gedung GOR itu. Nah, saya bisa masuk itu nyelinap di dalam karena nekat saya tuh ya. Ingin sekali saya berdoa, ingin sekali didengar sama pimpinan pusat itu yang Pak Presiden itu. Saya teriak, Pak, saya tidak main-main, saya teriak.
Iya, saya teriak panggil Bapak Jokowi, ada sekitar jarak 3 meter. Dia berbalik loh, dia berbalik Pak Jokowi, sempat dia bilang begini, ini kasus kayak ibu ini udah banyak yang terjadi. Ini loh saya diamankan sama ajudan, dicatat namanya, nomor teleponnya, alamatnya. Tapi loh sampai sekarang nggak ada apa-apa. Saat yang lalu itu demo sampai mingguan itu kalau dilanjutkan tidak dihadang dengan 0102 kita dengan pihak keamanan kita, kayaknya sudah tuntas. Pak Bupati sudah mengundang mereka, udah berapa kali rapat, udah berapa kali pertemuan, nggak ada hasilnya. Jadi sudah bosan nih, kembali ke kita punya sertifikat. Kembalikan lahan. Kembalikan lahan sudah. Masyarakat kecil begitu, dizolimin, ditipu kayak gini. Bagaimana perasaannya coba? Petani kalau nggak punya tanah, mau makan apa coba?